Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Vaniko Yuda Apriyadi, NIM saya 19210030. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sejarah perekonomian Indonesia untuk memenuhi tugas UTS. Dosen pengampu yaitu Dr. Handas Sonian Warsaksono MM. Yang pertama, kedatangan Belanda. Pada tahun 1596, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang di Banten. Pada tahun 1602 dibentuk VOC yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan dan India. VOC bubar pada tahun 1799. Itu dikarenakan gagal mengatasi krisis keuangannya. Selanjutnya itu keberhasilan Orde Lama. Pertama, penyelenggaraan KTT Asia Afrika pada tanggal 20-24 April 1955 di Bandung. Yang kedua yaitu Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur seperti TVRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, jalanan utama seperti Jalan Tamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto. Yang terakhir yaitu menjadi tuan rumah Games of the Emerging Force atau Ganevo pada tahun 1963. Selanjutnya yaitu Kemandirian Bangsa. Dalam sidang umum 3 MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri, yaitu berdikari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Selanjutnya itu kekurangan Orde Lama. Pada kali ini yang pertama itu keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964. Yang kedua itu terbengkalainya perekonomian Indonesia atau inflasi sampai dengan 650%. Yang terakhir itu ketiga itu situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri pada saat itu. Pada akhir Orde Lama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntutan rakyat itu yang disebut dengan Tritura. Terus selanjutnya Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967. Awal pemerintahan Orde Baru, sehari setelah diberi mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera, atau bisa disebut dengan Amanat Penderitaan Rakyat, yang dipimpin presidium 3 orang, yaitu Soeharto sebagai ketua, ada Malik Luar Negeri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Perekonomian. Warisan dari periode sebelumnya. Pertama, Orde Baru mewarisi hutang Orla sebesar 530 juta US dollar, padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non-migas hanya 430 juta US dollar. Selanjutnya, inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%. Yang ketiga yaitu tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama, yaitu turunkan defisit anggaran dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional, terutama IMF dan Bank Dunia. Kebijakan moneter awal Orba. Pada tahun 1967 diberlakukan UU Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Terus memakai bantuan LN untuk menutupi defisit anggaran. Dan yang terakhir yaitu penerapan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Pada masa reformasi, pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahirlah gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru.
agenda reformasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu penghapusan duifungsi ABRI. Yang ketiga penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Nah, yang keempat adalah desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggara otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. 6, itu mewujudkan kehidupan demokrasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.